Ada hal yang ingin aku highlight dari peristiwa Timothy ini. Yang pertama tentang depresi. Jadi depresi itu bukan hanya sekedar dia sedih aja, bukan cuman karena ada nilai yang jelek, dimarahi orang tua atau putus cinta. Depresi itu seringkali gabungan dari banyak hal, banyak variabel. Bisa saja ada tekanan prestasi, rasa kesepian, ada luka masa lalu, bullying, atau kehilangan makna hidup sampai perasaan aku rasanya nggak guna lagi deh di dunia ini. Dan seringkali anak muda seperti Timothy, mereka bukan ingin kematian, mereka hanya ingin berhenti untuk merasa hancur. Mereka ingin keluar dari rasa sakit yang mereka sendiri nggak tahu harus ditaruh di mana. Kematian buat mereka sepertinya jadi satu-satunya cara untuk bisa menghentikan penderitaannya. Mereka sedang berteriak untuk minta tolong. Sayangnya, nggak ada yang sempat untuk mendengarkan. Mereka sebenarnya ingin seseorang datang dan bilang, kamu nggak harus melalui ini sendirian. Jadi itu kenapa penting banget buat kita untuk lebih peka dengan orang-orang di sekitar kita. Karena di balik senyumnya dia atau aktivitas dia sehari-hari bisa jadi ada jiwa yang sedang crying for help dengan cara yang halus dan seringkali nggak kelihatan. Dan kedua, tentang empati. Aku sempat baca ada grup chat teman-temannya yang justru melecehkan cara Timothy mengakhiri hidupnya. Dan itu tuh sungguh miris banget ya teman-teman. Kita tuh sedang hidup di zaman yang kayaknya empati tuh udah nggak ada. Ketika ada tragedi justru dijadiin bahan bercandaan. Ketika rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa kemanusiaannya. Padahal setiap kali kita mentertawakan lukanya orang lain, kita sedang nambah beban untuk orang-orang yang masih diam-diam sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Bagi yang sedang berduka, komentar-komentar seperti itu bisa jadi sesuatu yang sangat amat melukai perasaan mereka. Jadi teman-teman, kalau hari ini ada di sekitaran kamu yang kelihatannya capek, murung, sedih, menarik diri, tolong jangan diam aja. Tanyakan kabarnya, dengarkan dia tanpa berusaha untuk menghakimi. Kadang yang mereka butuhkan tuh bukan solusi, tapi ada orang yang mau duduk di sebelahnya dan bilang ke dia, aku di sini dan kamu nggak sendirian. Dan buat semua atau kalian yang merasa seperti Timothy, tolong bertahan. Ada orang yang mau dengerin kamu kok. Ada harapan yang mungkin belum kelihatan, tapi itu masih ada. Karena kamu tuh berharga banget, bahkan kalau dunia ini belum bisa melihatnya. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Nama dia Timothy Anugrah Saputra, dan gue ikut turut berduka cita. Kenalin, gue Eros, gue mahasiswa psikologi yang dulu gue juga adalah korban bullying. Gue dibully SMA sampai gue harus drop out SMA gue dan lepasin beasiswa gue. Dan pas gue lihat tentang case ini, gue kaget, gue sempat research sedikit dan ternyata kayak most likely case-nya adalah karena dia dibully. Nah, lu tadi lihat video dia ngomong, apa yang lu rasain? Yang gue lihat dan yang gue rasain adalah, ini adalah orang yang sekedar berusaha ngelakuin yang terbaik buat ngebangun masa depannya. Emang setiap orang tuh ada uniknya sendiri, cara bicaranya mungkin berbeda. Tapi apakah itu alasan yang cukup buat ngebully dia, buat ngegangguin dia sampai dia ngerasa sebegitu tertekannya sampai dia nggak bisa ngelanjutin hidupnya sendiri? Bagi gua enggak sih. Kenapa sih kita harus ngurusin orang lain banget? Kalau lu nggak seneng orang lain ya biarin aja, nggak usah lu urusin. You do your thing, let him do his thing. Gue ngerasa more creator need to speak up about this. Bullying is no longer cool, guys. It's 2025. Kenapa bullying is still considered cool? It should not be cool. It should be demoralized. Dan gue ngerasa kayak it's time lah we stop this cycle. It hurts to be bullied. Gue bersyukur gue bisa hidup sampai titik ini. Gue bisa ya rebuild my life karena gue udah bisa ngelewatin fase-fase itu. Tapi kan gak semua orang bisa seberuntung itu buat ngelewatin fase-fase itu. Anyway guys, ini masa yang berat bagi kita semua dan banyak dari kita yang tertekan. Tapi gue pengen lu pada tetap ingat kalau lu itu gak sendirian. Lu masih punya each other. You still have us around you, the people that care about you gitu. Dan ada komunitas-komunitas yang bisa ngebantu kalian buat nyalurin keperluan kalian untuk didengarkan. Gue ada volunteer di satu komunitas ini namanya Menungsa. Ini safe space buat men, buat cowok-cowok terutama untuk cerita, untuk kayak ngeluapin diri kalian apa adanya. It's okay for us men to be vulnerable too, to be hurt, to show our weakness. Please just reach out to one of these places, find help if you need it. Your life is precious. Please don't let this happen any further. Just take care of each other, guys. Thank you.